Indramayu, fokus Pantura. Ratusan nelayan desa Eretan Wetan Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di tempat pelelangan ikan, guna menolak pemasangan Vessel Monitoring System VMS karena membebani nelayan kecil, Selasa, tanggal 15 April tahun 2025. Ratusan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) menuntut tolak adanya Vessel Monitoring System VMS atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Pasalnya, keberadaannya dinilai membebani para nelayan kecil di Desa Eretan Wetan. Kewajiban memasang VMS ini diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2015. Aksi massa ini berjalan kondusif dan mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan TNI. Selain itu pihak KKP pun menerima perwakilan para nelayan guna melakukan audiensi di Aula Gedung Koperasi Misaimina. Koordinator aksi atau Ketua Front Nelayan Bersatu FNB Kajidin menjelaskan, tuntutan aksi Unras menolak adanya VMS yang dinilai membebani dan merugikan para nelayan, kemudian perizinan untuk melaut pun diblok oleh Kementerian Kelautan, akibatnya para nelayan merugi karena tidak bisa melaut. Selain itu, Kajidin menjelaskan, para nelayan yang kapalnya di bawah 30 GT merasa keberatan dengan hal tersebut. Menurut dia sebelumnya minta mediasi dikarenakan kapal di bawah 30 GT ini untuk perizinan hanya di tingkat provinsi. Adapun hasil audiensi, Kementerian Kelautan sementara memberikan toleransi kepada nelayan bisa mengurus perizinan dan mendapatkan surat layak operasi (SLO) dan SPB. Kajidin menambahkan, jika pemerintah tetap mewajibkan menerapkan VMS akan melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan. Demo kali ini turun kita hanya satu. Pertama, nelayan kemarin itu susah melaut karena perizinan kita diblok oleh Kementerian Kelautan Pusat Jakarta. Yang dimana Kementerian Kelautan Pusat Jakarta memberikan surat edaran terkait penggunaan VMS, Vessel Monitoring System, bagi kapal nelayan di bawah 30 GT. Nah, sementara teman-teman nelayan di bawah 30 GT sangat keberatan dalam hal ini. Kenapa keberatannya? Karena pertama, mereka sebelum jauh-jauh hari itu diminta oleh pemerintah pusat untuk migrasi. Kalau kapal yang 30 GT itu sebenarnya izinnya provinsi, daerah. Nah, dengan kesadaran mereka diminta oleh Kementerian Kelautan Pusat Jakarta untuk bermigrasi, yang pada akhirnya mereka akan diminta pungutan PNBP, pendapatan negara bukan pajak, 5%. Kita udah susah payah merayu mereka kan, baru 1 tahun mereka ikut bermigrasi, tiba-tiba ada edaran untuk memasang VMS, yang pada akhirnya mereka merasa sangat keberatan dalam hal ini. Karena di mana PMS itu pertama alatnya beli 18-20 juta, pajaknya setiap tahun dikenakan 6 juta, fungsinya bagi nelayan kami tidak ada sebetulnya. Fungsinya hanya sekedar pemerintah pusat mengawasi gerak-gerik kapal nelayan kita yang ada di laut, tapi kita bayar pajak beli alat sendiri, itu kan nggak logis sebetulnya. Nah, hasil audiensi tadi saya minta dalam waktu pendek itu, dalam waktu dekat, dokumen kita atau EPIK kita yang diblok oleh pemerintah itu dibuka. Terus layanan perizinan diperbolehkan, jaminan keamanan kapal kita bisa melaut, akhirnya dari Kementerian Kelautan Pusat sementara ini bisa memberikan toleran dalam hal ini, mensiasati seperti apa tekniknya, tapi yang jelas kapal kita mulai hari ini sudah bisa mengurus perizinan dan mendapatkan SLO dan SPB. SLO itu surat layak operasi, SPB surat persetujuan belayar. Nah, untuk kedepannya, kalau kemudian nanti pemerintah tetap akan menerapkan peraturan yang dipaksakan untuk kapal 30 GT, saya bersama kawan-kawan akan audien di Kementerian Kelautan Pusat agar mempertimbangkan untuk kapal yang 30 GT, karena jelajah kapal kita yang 30 GT dengan kapal yang di atas 60 GT itu sangat jauh, beda banget. Dari Indramayu, Khairuddin Fokus Pantura mengabarkan.